Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya dan dia membahas ke-6 hal yang sangat dahsyat kalau menurut saya. Yang pertama, dia bertanya kepada murid-muridnya, apakah yang paling dekat dengan kita di dunia? Muridnya menjawab, yang paling dekat guru, sahabat-sahabat kita, dan orang tua kita. Betul, kata Al-Imam Ghazali. Akan tetapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kematian bisa saja terjadi hari ini, detik ini, menit ini. Allah akan mencabut nyawa kita. Maka persiapkanlah amal-amal kita, kebaikan-kebaikan kita, agar kita mendapatkan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi kematian. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Kita akan mengalami kematian, pasti itu terjadi. Semoga kita bisa mempersiapkan kematian ini untuk selalu beribadah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nanti di kemudian hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan apapun, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam jannah. Yang kedua, Imam Al-Ghazali berkata, siapakah yang paling jauh dengan kita di dunia ini? Oh, matahari, bulan, antariksa. Betul, tetapi yang paling jauh dengan kita di dunia ini adalah masa lalu. Kenapa masa lalu? Waktu terus berputar dan tidak akan kembali lagi ke masa lalu. Karena itu, apabila kita sekarang ini bisa atau punya kesempatan untuk berbuat baik, lakukan. Kalau sekarang ini kita bisa berbuat kesempatan untuk beribadah tambahan apapun, lakukanlah. Karena kalau tidak rugi, kita tidak bisa mengukir masa lalu dengan kebaikan kalau kita tidak berbuat baik. Yang ketiga, dinyatakan oleh Al-Imam Ghazali mengatakan, maksud saya, apakah yang paling besar di dunia ini? Katanya, yang paling besar, yang tadi bilang planet kita, bumi kita. Betul, kata Al-Imam Ghazali, bahwa tetapi yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu? Dalam surat 7 ayat 179, kami jadikan, kata Allah, kami jadikan neraka ini adalah kebanyakan penghuninya dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka diberikan hati tapi tidak bisa atau tidak mau memahami ayat-ayat yang kami berikan, kata. Dan kami berikan penglihatan tapi mereka tidak bisa atau tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami berikan telinga, mereka tidak mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hawa nafsu kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah, apakah yang paling berat di dunia ini? Yang paling berat besi, itu gajah, gitu. Betul. Tapi yang paling berat di dunia ini adalah amanah atau janji, ya. Dan surat Al-Ahzab ayat ke-72, bahwa sesungguhnya Allah telah mengemukakan amanah kepada langit dan bumi, kepada gunung-gunung, tetapi mereka enggan memikul amanah. Ya, akhirnya dipikul oleh manusia. Maka manusia itu berat sekali. Amanah atau janji bisa saja diucapkan tapi sulit untuk dikerjakan. Maka Allah telah memberikan amanah kepada kita, selalu memegang amanah, jangan mengkhianati amanah itu. Dan yang kelima adalah apakah yang paling ringan di dunia ini? Kata Imam Al-Ghazali kepada murid-murid, kapas, angin, debu. Betul, kapas, angin, debu. Akan tetapi yang paling ringan di dunia ini adalah melupakanku, melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gampang sekali apabila kita
kebanyakan manusia ini diberikan harta tahta wanita. Kebanyakan manusia itu melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu bahwa kita lahir tidak punya apa-apa, ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna sayi'atikum. Jadi Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tidak tahu apa-apa, tanya naon, teboga naon, bisa naon. Ya, makan juga disuapin, baju juga tidak ada, ya, buligir gitu. Tapi karena Allah memberikan harta, kekayaan dan jabatan dan kekuasaan, maka lupa. Itu sebagian orang. Mudah-mudahan kita tidak, mudah-mudahan atas apa yang diberikan Allah kita infakkan sebagian rezekinya untuk orang-orang yang memerlukannya. Dan yang terakhir, apakah yang paling tajam di dunia ini? Para murid-muridnya mengatakan semuanya pedang. Betul, tapi yang lebih tajam di dunia ini adalah lidah. Lidah mampu berbuat sesuatu, bisa mengolok-olok, bisa mencela orang, bisa mengata-ngatai orang, bisa menggibah, bisa mencari kesalahan salah orang lain. Maka itulah yang akan bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Kata dalam surat Al-Hujurat ayat 11-12 itu lebih jelas dinyatakan bahwa janganlah kalian mengolok-olok antara satu kaum dengan kaum lain. Boleh jadi kaum yang diperolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Dan ini surat sambungannya adalah An-Nisa. Wala nisa'u min nisa'i. Kenapa? Kepada wanita menekankan, karena memang wanita lebih banyak berbicara. Janganlah suatu wanita mengolok-olok dengan wanita lain. Boleh jadi wanita yang diperolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Jangan. Terus yang ayat yang selanjutnya menyatakan bahwa janganlah banyak berprasangka. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Katanya sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan jangan mengumpat, jangan mencari wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kesalahan kita juga banyak, itulah lidah. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari 1 sampai 6 ini menjadikan peningkatan keimanan dan ketakwaan buat diri saya sendiri, dan bagi yang mendengarnya pun mudah-mudahan bisa lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.